Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga di hari Selasa 18 April 2023. Mari kita memusatkan hati, pikiran kita untuk beribadah dalam program Renungan Harian Keluarga ini. Dan mari kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam sorga, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ada hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dengan kehidupan, kekuatan, kesehatan, ataupun dalam keadaan bergumul sekalipun. Kami bersuka cita oleh karena Tuhan tidak meninggalkan kami. Kini kami hendak berkomitmen untuk hidup dengan taat dan setia, dengan beribadah kepadamu. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh memahami firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini. Ampunilah kami dari salah dan dosa kami Bapa, sebab dalam perjalanan kehidupan kami tak luput dari salah dan dosa. Ini kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan demikian. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Demikianlah firman yang kita baca, dan firman Tuhan ini dalam perenungan diberikan judul, Jangan Larut dalam Kesedihan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Maria Magdalena melihat Yesus Kristus tetapi tidak mengenalnya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, hatinya yang gundah gulana atau hati yang sangat sedih, bimbang dan gelisah, sering membuat pikiran kalut sehingga mata tidak dapat melihat dengan jelas atau berhalusinasi. Kedua, setelah kebangkitan, bentuk dan rupa Yesus Kristus berubah. Seperti pengalaman dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus, demikian pengalaman Maria Magdalena setelah berbicara dengan malaikat, menoleh ke belakang dan melihat Yesus di situ, tetapi tidak mengenalinya. Disangkanya sebagai penunggu taman. Nanti setelah namanya dipanggil Yesus Kristus, baru Maria tersadar dan mengenal suara gurunya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria tidak peka terhadap keadaan di sekitarnya, oleh karena terhanyut larut tenggelam dalam kesedihan karena rasa kehilangan. Pikirannya terpaku hanya pada Yesus Kristus yang tidak ada di dalam kubur, sehingga ia tidak dapat berpikir jernih dan melihat dengan jelas realitas masalah yang sedang dihadapi. Padahal ketika berpikir jernih tidak sempit, maka peluang mencari jalan keluar yang terbaik akan terbuka. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari sikap Maria Magdalena, maka kita sebagai keluarga Kristen diajak agar ketika diperhadapkan dengan permasalahan, apakah masalah keuangan, masalah dalam rumah tangga, antara suami dan istri, orang tua dan anak,
masalah dalam pekerjaan, masalah anak muda, persahabatan dan berbagai masalah apapun, tidak boleh larut dan tenggelam dalam emosi yang mendalam. Kacamata kita jangan seperti kacamata kuda, saudara, yang menghalangi kita untuk melihat ke samping, ke atas, dan ke bawah. Nah, dalam keadaan seperti itu, marilah kita mendengar suara Tuhan Yesus Kristus melalui membaca firman dan berdoa, menyerahkan pergumulan hidup, serta memohon pertolongannya. Sehingga mata kita dibukakan melihat masalah dengan jelas dan dapat menemukan solusi dengan pertolongan Tuhan Yesus. Ingat saudara, Jesus is the answer, atau Yesus Kristus adalah jawaban. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena berkat-Mu bagi kami hari ini. Mengingatkan kami bahwa apapun persoalan kehidupan, kami tidak mudah putus asa, tetapi memiliki pengharapan iman di dalam Tuhan Yesus. Memang sebagai umat Tuhan kami tidak lepas dari berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Tetapi iman kepada Yesus Kristus memberi jawaban bagi kami bahwa Tuhan menyertai menuntun perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu di hari ini pun dalam berbagai keadaan kami, entah kami dalam suasana sukacita dengan berbagai berkat Tuhan, maupun ketika kami ada dalam berbagai situasi sulit, bergumul, kami tahu Tuhan menuntun, menyertai, dan kami akan terus dimampukan menjalani kehidupan ini. Berkati setiap tugas dan tanggung jawab kami dimampukan untuk mengerjakannya, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Usaha pekerjaan kami hari ini yang berkenan di hadapan-Mu, biarlah itu membawa berkat, dan kami dimampukan juga untuk bekerja. Perangkat pelayanan yang ada diberkati oleh Tuhan, para hamba-hamba-Mu, diaken, penatua, pendeta, vikaris, bahkan tim multimedia yang terus bekerja melayani-Mu. Tuhan berkati, Tuhan jaga, dan Tuhan lindungi. Bapa di sorga, kami berdoa, Engkau juga terus memberkati pemerintah kami, perjuangan kami ke depan, pribadi dan keluarga, baik jemaat Maranatha maupun umat dan jemaat-Mu yang setia mendengarkan, mengikuti renungan harian keluarga ini, diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, demikianlah program renungan harian keluarga kita di hari ini. Dan saya percaya ini memberkati saudara-saudara. Selamat bekerja di hari ini. Tetap andalkan Tuhan, rajin berdoa dan rajin bekerja. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom.